dengarkan terkait bagaimana sih penerapan kebijakan dari penyediaan ruang menyusui di perkantoran itu seharusnya seperti apa. Nah, sambutan ini akan disampaikan langsung oleh Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan juga Pendidikan. Kepada Bapak Entos Zainal, waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih atas Mbak Mulyani ya, di Pak Pratiwi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tentu salam hormat kami kepada Bapak Ibu, para pimpinan di kementerian, lembaga yang hadir pada pagi hari ini, baik di kementerian kami maupun di kementerian yang pagi hari ini kita undang secara bersama-sama. Juga terima kasih banyak kami kepada para narasumber yang hari ini alhamdulillah sudah bersama dengan kita. Saya lihat nih ada Pak Asep ya, ada terima kasih banyak Bapak. Ada teman dari Kemenkes juga hadir, teman-teman dari Kementerian Keuangan juga hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan tentu kesehatan gizi dan juga kecerdasan pada anak kita. Kami mulai tentu kita dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu salam sehat buat kita semua. Pertama-tama tentu syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kita panjatkan karena berkat iradatnya, berkat ketentuannya, pagi ini kita bisa bertemu bersama dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan ini dapat kita gunakan dengan baik, sehingga juga dapat membantu tentu saudara-saudara kita lainnya. Kami memang ini sudah pertemuan yang kedua kita lakukan, dan kita melihat bahwa apa yang kita lakukan di masa ini di bidang pemberian ASI itu menjadi suatu hal yang sangat penting sekali, sehingga kami melihat dari semua kegiatan yang ada yang kami lakukan, apa yang kita lakukan hari ini tentu menjadi bagian yang terpenting bagi kita semua. Kami ingin memulai dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kepada kami untuk melaksanakan 5 arahan. Pertama, bagaimana peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Ini barangkali kita sudah paham betul. Ini tidak hanya kementerian kami, tapi banyak kementerian juga melakukan hal yang sama. Kita berharap sinergitas yang kita lakukan ini dapat digunakan betul tentu untuk kebajikan daripada keluarga-keluarga yang ada di negara kita. Yang kedua, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan juga pengasuhan anak. Bicara pendidikan memang luas sekali, dan juga bicara pengasuhan itu sangat penting sekali, dan hari ini sebetulnya bagian dari pengasuhan itu yang kita lakukan. Yang ketiga, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini sangat spesifik sekali. Apa yang diberikan kepada kami, penambahan daripada tupoksi kami dalam bentuk pelayanan gitu, sehingga kita sudah bisa memberikan layanan langsung pada persoalan-persoalan yang muncul pada kekerasan dan tentu pada perempuan anak. Tetapi yang paling penting ada pencegahan sebetulnya. Kami yakin kita menjaga betul, kita tahu pemberitaan akhir-akhir ini, kalau kita tenggarai banyak sekali kasus-kasus yang terkait dengan kekerasan, baik yang terungkap maupun tidak terungkap. Karena itu kita ingin betul saja bersama-sama untuk kemudian mengatasi, mencegah daripada kekerasan itu dilakukan. Yang keempat, penurunan pekerja anak, kami yakin juga di beberapa kementerian ya, terutama Kementerian Tenaga Kerja, ini sangat penting sekali. Dan yang kelima, pencegahan perkawinan anak. Ini juga menjadi entry point yang penting sekali bagi kita, karena sekarang ini 11% daripada perkawinan atau pernikahan itu adalah kategori di bawah 19 tahun. Artinya kategori yang sangat rentan sekali, baik terhadap kesehatannya, terhadap pendidikannya, kelangsungan keluarganya, maupun hal-hal lainnya. Karena itu kita juga melihat bahwa apa yang kita miliki dewasa ini, bahwa bicara anak itu bicara sepertiga dari penduduk kita. 84,4 juta jiwa, sangat banyak sekali. Sehingga kami sebetulnya kegiatan-kegiatan ini banyak dikerjakan oleh Bapak Ibu, para di kementerian teknis, baik Kementerian Kesehatan, Kemendikbud, Kemensos, dan berbagai kementerian lainnya. Sehingga kita ingin secara bersama-sama bagaimana memenuhi hak anak pada 84,4 juta itu. Apa yang disebut dengan hak anak?
kita menggunakan Konvensi Hak Anak sebagai satu dasarnya yang sebetulnya sudah menjadi kita ratifikasi, dan itu sudah menjadi Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Dan juga sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Apa yang dicantumkan di sana? Pertama adalah negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi kita semua punya tanggung jawab yang sama, bagaimana anak-anak kita terlindungi sehingga mereka itu menjadi anak yang tentu kita harapkan punya karakter yang sangat baik, kemudian tentu nanti menjadi anak-anak penerus kita untuk masa akan datang. Dalam prinsip Konvensi Hak Anak ada 4 hal yang selalu kita ulangi. Pertama, non-diskriminasi. Kita tidak boleh mendiskriminasi anak karena asal-usulnya, karena agamanya, karena ekonominya, karena letak geografisnya. Sehingga kita tidak katakanlah misalnya anak gunung, anak pantai, itu tidak boleh. Anak itu adalah seseorang yang sebetulnya tidak meminta dilahirkan oleh siapa. Tapi ketentuan dari Tuhan Yang Maha Kuasa lah menentukan dia dilahirkan dari orang tua yang tentu telah ditentukan demikian. Yang kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak. Kita ingin semua aktivitas kita selalu melihat kepentingan terbaik bagi anak. Yang ketiga adalah hidup, tumbuh, dan berkembang anak. Hari ini kita akan belajar betul mengenai hidup, tumbuh, berkembang. Yang terakhir adalah partisipasi atau suara anak. Partisipasi anak ini merupakan suatu hal yang sangat spesifik betul. Kami setiap hari Sabtu itu melakukan dialog dengan anak-anak yang ada. Banyak sekali suara-suara anak sebetulnya harus kita atasi. Misalnya katakanlah ada anak mengatakan, Bapak minta tolong diajarin ibu bapak kami untuk sayang kepada kami. Karena kondisi-kondisi keluarga kadang-kadang membuat kohesi keluarga itu tidak sebaik yang kita bayangkan. Sehingga anak-anak pun merasa terhimpit oleh suasana itu. Bahkan ada anak mengatakan, saya kalau ada masalah nggak tahu harus bicara dengan siapa. Pada akhirnya saya bicara dengan hujan yang sedang turun. Coba bayangkan mereka tidak memiliki tempat untuk mencurahkan perasaannya. Padahal itu sangat dibutuhkan sekali sebagai suatu bagian untuk mencari akar masalah dan penyelesaian masalah yang mereka hadapi. Karena itu hak anak itu sebetulnya kita sudah sampaikan tadi itu apa yang saya lakukan. Kemudian kita coba rencana saya lakukan pada 5 klaster. Ada klaster hak sipil dan kebebasan. Hak sipil misalnya adalah bagaimana setiap anak itu memperoleh yang disebut dengan akte kelahiran. Karena akte kelahiran penting betul. Akte kelahiran sebetulnya cikal bakal dan nik. Akte kelahiran sebetulnya cikal bakal dari menerima bantuan termasuk BPJS segalanya. Sehingga kita ingin betul meyakinkan bahwa semua anak itu memperoleh akte kelahiran. Pada bagian kedua adalah klaster 2 lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif. Kita paham betul bagaimana keluarga pentingnya di dalam membuat anak membentuk kepribadian seorang anak. Yang ketiga klaster kesehatan dan kesejahteraan, ini nanti akan kita lihat pada kesempatan ini. Yang keempat pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Catatan-catatan yang kami terima dari Kemendikbud, dari Bappenas bahwa anak tidak sekolah itu masih cukup besar. Jadi barangkali satu hal yang perlu juga kita perhatikan. Yang kelima adalah klaster perlindungan khusus anak. Ini juga menjadi satu bagian bagaimana anak kemudian tidak dari perundungan, dari korban pornografi, dari korban terorisme yang harus kita jaga secara bersama-sama. Di dalam pasal 23 Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga ada hal-hal yang disampaikan di dalamnya sangat bagus sekali, dan juga di pasal 20 juga berkewajiban dengan tentang kewajiban melakukan itu. Kami ingin mengambil pasal 24 yang menyebutkan adalah anak berhak untuk menikmati status kesehatan tertinggi. Ini barangkali suatu hal yang sangat bagus sekali, tetapi bagaimana kita kemudian memberikan penguatan untuk anak memperoleh status kesehatan tertinggi. Yang kemudian poin 2-nya itu adalah menyebutkan pemerintah mengambil langkah yang tepat untuk memberantas penyakit dan kekurangan gizi, termasuk dalam kerangka perawatan kesehatan dasar melalui penerapan teknologi yang mudah diperoleh dan melalui pengadaan makanan bergizi. Kami yakin Bapak Ibu, baik di Kementerian Kesehatan maupun di Kementerian Sosial sudah melakukan langkah-langkah untuk pengadaan makan bergizi. Karena itu kita berharap betul status gizi anak balita kita itu makin membaik dari tahun ke tahun. Karena itu hak anak wajib penuhi tanpa kecuali. Jadi anak itu wajib kita penuhi tanpa kecuali. Ini adalah indah sekali, tapi kewajiban kita sangat besar sekali dalamnya. Kita juga masih punya berbagai
kesempatan peluang untuk memperbaikinya karena masih ada bagian-bagian tertentu yang harus kita tetap perkuat meskipun dalam situasi tersulit sekalipun dan kepada setiap anak tanpa diskriminasi. Coba kita bayangkan hak anak wajib dipenuhi tanpa terkecuali. Misalnya bayi yang dalam kondisi dalam kondisi masih menyusui 0 sampai 2 tahun ya. Makanan terbaik mereka adalah ASI. ASI tidak pernah dibeli, ada di mana-mana. Ada pengalaman yang terjadi pada waktu peperangan di Lebanon misalnya, di mana seorang ibu yang tadi terus memberikan ASI, walaupun dia memperoleh iming-iming memberikan susu formula, tapi tetap memberikan ASI. Dia merasa beruntung betul ketika dia harus lari dari peperangan, sementara anaknya digendongnya, maka makanan anak pun ikut bersama dengan bersangkutan. Coba bayangkan kalau hal-hal tertentu misalnya, kalau kita membiasakan anak dengan susu formula ataupun hal-hal lainnya, yang terjadi adalah ketika si ibu mengalami sesuatu, misalnya katakanlah ada bencana, kemudian kesulitan terhadap makanan, padahal anak memiliki ASI yang harus diberikan, sementara sudah tidak terbiasa dengan ASI, akan mengalami kesulitan. Karena ASI itu adalah suatu karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa yang sangat luar biasa sekali. Itu ada pada setiap ibu, dan setiap ibu mampu memberikan ASI dengan baik, hanya tergantung kepada suasana hati ibu. Nanti teman-teman di Kementerian Kesehatan akan menyampaikan betapa pentingnya suasana hati di dalam memberikan ASI, di mana hormon oksitosin akan bekerja dengan baik. Ketika hormon oksitosin bekerja dengan baik, maka ASI-nya pun akan keluar dengan baik. Kalau ada masalah, maka hormon oksitosin tidak akan bekerja dengan baik, maka ASI pun tidak akan mau keluar. Hal lain tentu dalam apa yang dikemukakan oleh Bapak Presiden, di mana percepatan stunting. Kita berharap betul, sebagaimana dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024, bahwa pada tahun 2024 kita akan mencapai 14%. 14% bukan sesuatu yang kecil, sesuatu yang sangat penting sekali untuk kita atasi. Sementara sekarang ini kita masih 27,7%. Kita punya kesempatan selama 3 tahun ke depan untuk menurunkan sebanyak 13%. Ini barangkali tantangan bagi kita semua, yang menurut beberapa penelitian bahwa ASI memegang peranan yang sangat penting sekali. Bahkan suatu penelitian yang bersifat positive deviance ada penyimpangan positif, adalah bagaimana pada orang-orang termiskin, di mana bapak ibunya punya pendapatan 150.000 per kapita per bulan atau 5.000 sehari, tinggal di daerah melarat, tidak punya air bersih, tidak punya sanitasi. Tetapi kenapa anak-anak mereka itu tidak kurus dan tidak stunting? Ini pertanyaan. Kenapa anak-anak yang bapak ibunya miskin tinggal di daerah melarat, tetapi dia tidak stunting dan juga tidak wasting? Ini suatu bagian yang sangat penting sekali kita untuk memahami betapa pentingnya ASI. Ternyata dari hasil penelitian, 3 penelitian dilakukan, baik dia kuantitatif maupun kualitatif, menemukan bahwa pada usia 0 sampai 11 bulan, kalau ASI diberikan minimal, ada yang menyebut 8 kali, ada yang menyebut 10 kali, ASI diberikan minimal 8 kali sehari, maka bayi usia 6-11 bulan itu tidak akan mengalami stunting dan tidak akan mengalami wasting 4 kali lebih baik daripada anak yang kemudian tidak diberikan ASI sebanyak minimal 8 kali dalam sehari. Ini barangkali penting sekali bagi kita memahami ASI bukan hanya soal memberinya, tetapi memahami adalah soal kuantitas pemberiannya. Ini sangat harus kita yakini betul apa yang hasil penelitian ini, sehingga kita bisa memperkuat pemberian ASI kepada bayi-bayi yang sekarang ini tengah dalam kondisi menyusui. Kita punya beberapa masalah sebetulnya di kesehatan. Kami sebagai kementerian yang sifatnya membuat kebijakan, perumusan kebijakan, tidak langsung ke lapangan. Kami melihat hal-hal yang terjadi sekarang ini yang perlu kita berikan catatan adalah mengenai narkoba dan rokok, mengenai soal gizi, baik dia stunting, wasting maupun obesity. Jadi obesity pada anak juga sangat penting sekali. Stres dan gangguan jiwa, ini barangkali stres sangat tinggi sekali. Bahkan kita mendapat dari hasil dialog mendapatkan anak-anak yang berkeinginan bunuh diri. Coba kita bayangkan anak-anak berkeinginan bunuh diri. Ini hal-hal yang harus kita lihat secara utuh. Penyakit tidak menular juga makin tinggi ya, karena persoalan yang ada, termasuk gaya hidup kita yang sedentarinya sudah makin kuat, cara-cara pola makan kita, sehingga anak-anak 17 tahun pun sudah mulai diabetik. Jadi sudah mulai ada yang DM, bahkan sudah mulai ada hipertensi. Ini persoalan-persoalan yang harus kita alami.
Kekerasan dan juga cedera juga masih masalah, obesitas, keterbatasan akses pada makan sehat, keterbatasan akses pada kesehatan, perkawinan anak, kehamilan usia anak. Ini persoalan-persoalan yang sebetulnya sudah kita tegarai secara baik. Karena itu apa yang kami kemukakan tadi adalah pemberian ASI pada pada bayi sebanyak minimal 8 kali sehari. Uji multivariat ini memperkuat kita aja bahwa dia akan mencapai antara 1,1 kali sampai 6,5 kali lebih baik status gizinya daripada anak yang kemudian diberikan ASI di bawah 8 kali atau tidak diberikan ASI sama sekali. Banyak penelitian lain yang menunjukkan hal yang sama, baik di dalam negeri oleh Setiarini maupun oleh di luar negeri berbagai penelitian oleh Christine yang menunjukkan ASI sangat penting sekali. Karena itu pertemuan hari ini memiliki satu langkah yang sangat baik sekali. Kita ingin menjadi benchmark. Kementerian-kementerian akan kita jadikan benchmark. Teman-teman kita yang ada di kementerian itu akan memberikan ASI dengan baik, dengan fasilitas yang ada, sehingga dengan cara itulah sebetulnya kita berharap masyarakat juga akan melakukan hal yang sama sebagai ASI sebagai suatu hal yang sangat penting sekali. ASI juga tidak hanya sekedar daripada status gizi, dia juga adalah proses stimulasi, hubungan bonding yang baik antara ibu dan anak, nanti akan disampaikan oleh para narasumber kita, dan bagaimana asuh juga terjadi pada bagian-bagian tersebut. Karena itu beberapa konvensi hak anak juga menyampaikan hal sama, bagaimana ICESR juga melakukan hal yang sama, betapa pertemuan konvensi of the elimination of all form of discrimination against women, CEDAW, juga mengatakan hal yang sama, deklarasi Innocenti yang sangat terkenal sekali awalnya ya, sebagai lahirnya ASI inklusif juga penting yang melakukan hal yang sama, konvensi of maternity protection, ILO juga hal yang sama, dan terakhir adalah bagaimana International Code of Marketing of Breast Milk Substitutes atau kode internasional pemasaran produk pengganti ASI itu dapat kita jaga dengan baik, sehingga kalau etika ini dikerjakan, maka sebetulnya anak kita tidak akan terpapar dengan keinginan untuk memberikan susu formula secara waktu yang lebih cepat. Berbagai kebijakan kita juga sudah memiliki, ada kebijakan mengenai hak asasi manusia, pasal 83 Undang-Undang 1323 tentang ketenagakerjaan, kemudian pasal 128 Undang-Undang 36 tentang kesehatan, peraturan pemerintah 33 tentang pemerintahan asing, peraturan bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan tentang peningkatan pemberian air susu ibu selama waktu dapat kerja, peraturan menteri juga tentang berbagai hal yang kita kemukakan tadi. Karena itu manfaat ASI nanti barangkali sudah dikemukakan dengan sangat baik sekali. Karena itu, tapi kita masih punya beberapa hambatan yang ada. Pertama adalah hambatan kita dukungan berbagai pihak. Karena itu kita ingin betul Bapak Ibu di kementerian memberikan dukungan yang baik kepada pegawai-pegawai kita yang sedang memberikan ASI, diantaranya adalah dengan menyiapkan ruang laktasi dengan baik. Kami terima kasih betul kepada Bapak Ibu Kementerian, hal-hal tersebut kami sudah identifikasi, hal-hal ini sudah kita lakukan dengan baik, tapi bagaimana kita dorong untuk lebih optimal sehingga setiap anak memperoleh kebutuhan pemenuhan hak anaknya secara optimal. Hal-hal lain tentu berbagai hal yang kita kemukakan, bagaimana menyusui penting bagi bayi, itu juga sudah dikemukakan tadi terhadap dengan berbagai pencegahan penyakit yang ada. Ini kita ingin betul Bapak Ibu ini bagaimana kita mengatakan bahwa manfaat ASI untuk pegawai kalau kita melakukan ruang laktasi. Pertama tentu fasilitasnya nanti itu adalah akan menjadi hal yang sangat baik sekali, dia layak, pantas, bersih, dan juga bisa memerah air susu ibu di dalamnya. Dan juga tentu dia menikmati manfaat fisik psikologis, jadi ketika dia masuk dia senang sekali, bahkan nanti kalau ada misalnya foto-foto gambar-gambar anak bayi yang sedang menyusui, itu akan mendorong yang bersangkutan. Dan ketika mendorong bersangkutan, biasanya kalau hormon oksitosinnya jalan, maka walaupun tidak sedang menyusui, tetapi kadang-kadang bisa mengeluarkan tetesan-tetesan ASI-nya karena rasa kesang itu muncul pada ibu bersangkutan. Ini hal-hal yang ingin kita lengkapi, ingin kita capai, sehingga kita ingin betul bahwa kebijakan bekerja yang menjaga ruang laktasi itu akan memberikan kepada kita hal yang sangat baik sekali. Karena itu kami sekali lagi terima kasih karena hal-hal ini sudah dilakukan di tempat kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, ruang fasilitas pemberian ASI, ada pencahayaan memadai, ada skala listrik, ada kulkas, ada tempat cuci, ada dispenser, sabun pencuci tangan, tisu dan cairan septik,
tempat sampah penutup itu sudah ada pada ruangan yang kita miliki. Tinggal nanti kami di hari ini kita memberikan pengayaan mengenai konvensi hak anak yang nanti akan disampaikan oleh para pakar kita yang selama ini sudah sangat dekat sekali dengan kita. Mudah-mudahan dengan cara itu maka efektivitas daripada ruang laktasi dapat kita lakukan dengan baik. Ini barangkali kita ingin betul. Nanti juga Bapak Ibu kami yakin di Kementerian Kesehatan juga ada kelas-kelas laktasi. Nanti kalau perlu nanti teman-teman kita di beberapa kementerian kita perkuat untuk kelas laktasi, manajemen laktasi, termasuk kalau ada ingin kemudian menjadi konselor laktasi bersertifikat. Jadi certified breastfeeding counselor. Ini ada beberapa, ada dikeluarkan oleh Kemenkes, ada dikeluarkan oleh berbagai lembaga mandiri lainnya. Ini barangkali satu hal yang juga sangat penting sekali bagi kita. Karena itu pada hari ini kami ingin tentu kami yakin komitmen kita sudah ada semua. Tentu sudah ada kelompok kerjanya, dan kami nanti barangkali setelah pertemuan ini, mungkin akan datang ke beberapa kementerian lembaga untuk sama-sama kita melihat situasi yang ada, sehingga ada hal-hal yang kemudian dapat kita kerjakan bersama. Kami tentu dengan berbagai kegiatan kami senantiasa memperkuat apa yang kita kerjakan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bagian terpenting daripada pemenuhan hak anak, khususnya di bidang kesehatan dan gizi masyarakat. Mudah-mudahan dengan cara itu adalah stunting bisa kita atasi, tumbuh kembang anak bisa kita perkuat, dan anak menjadi anak yang cerdas, anak yang sehat, dan juga anak yang berkarakter. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Entos sudah memberikan sambutan dan arahan, sekaligus juga sudah berkenan untuk memberikan paparannya terkait bagaimana sih kebijakan ruang menyusui yang ramah anak, dan juga apa-apa saja hal-hal yang terkait dengan pemenuhan hak anak atas kesehatan, ya khususnya pemberian asupan nutrisi gizi untuk anak-anak di usia 0 sampai 2 tahun ini melalui asupan ASI.